Assalamualaikum semuanya. Halo Bu. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk tidak? Ada Ibu. Ada siapa? Nia. Kenapa? Ada keterangan nggak? Nia sakit sih katanya. Oh, nggak ada surat-surat? Tahu Bu. Mungkin isi ya. Baik, sebelumnya kita akan sebelum mempelajari materi pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita akan belajar terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya siapa? Saya Ibu. Oh, boleh dipimpin terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita mulai belajar. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Oke, sebelumnya kalian ingat nggak untuk pertemuan kali ini kita akan bahas apa? Lupa Bu. Lupa kan kemarin pertemuan kemarin kita sudah ibu sudah ingatkan Pengelolaan nah, benar sekali. Berarti ini udah ingat ya kita akan belajar apa? Oke. Sebelumnya jadi kita akan mempelajari tentang pengelolaan perlengkapan kantor. Di mana pengelolaan perlengkapan kantor ini penting karena kalau misal kita mengelola kantor itu harus bisa bagaimana caranya mengelola kantor dengan baik. Kalian bisa menyentuhkan nggak apa contoh-contoh perlengkapan kantor yang ada di sekolah maupun kantor yang kalian lihat? Bisa rasakan? Ya boleh. Komputer, terus mesin fotokopi, mesin laminating. Nah, ya kita sekali untuk barang ini. Jadi contoh-contoh perlengkapan kantor itu juga ada mesin komputer, terus printer dan masih banyak yang lainnya. Lalu kan tadi ada mesin printer yang membuat ada dokumen. Nah, menurut kalian jika kan misal kita mau mencetak dokumen, akan tetapi printer tersebut itu tidak mempunyai print, tidak mempunyai tinta. Nah, akan tetapi di kantor tersebut tidak mempunyai stok itu tidak disiapkan terlebih dahulu. Terus menurut kalian ya itu menimbulkan apa? Ada yang bisa menjawab? Bisa Bu. Ya boleh. Pekerjaan jadi terhambat. Nah benar sekali. Tidak itu ada lagi misal pekerjaan jadi terhambat, terus juga ada produktivitas kerja semakin menurun dan juga menimbulkan keborosan waktu. Nah, lalu menurut kalian hal tersebut mengapa bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Boleh untuk Mbak Dita? Karena kurangnya pengelolaan kantor. Nah, benar sekali. Jadi hal tersebut terjadi itu karena tidak ada pengelolaan perlengkapan kantor. Nah, jadi materi ini tuh sangat penting ya untuk kita karena nanti kan kita akan di masyarakat itu akan mengelola kantor-kantor gitu. Kalau misal kita sudah menjadi arsiparis ataupun kerja-kerja di kantor. Lalu Ibu akan menampilkan PPT terlebih dahulu ya. Ya. Nah, jadi pengelolaan perlengkapan kantor, kita akan mempelajari apa itu pengelolaan perlengkapan kantor dan juga cara-caranya dan contoh-contohnya. Di sini ada pengertian perlengkapan kantor yang dimana semua alat dan bahan yang dibuat untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran. Ciri-ciri perlengkapan kantor di sini yang pertama yaitu digunakan untuk kegiatan-kegiatan administrasi. Yang kedua di sini ada habis pemakaian atau cepat habis. Jadi misal kalau ada yang tadi ada printer, kalau misal nggak disiapin, jadi kan cepat habis itu kalau misal disiapin. Lalu yang terakhir ada mendukung pekerjaan kantor. Jadi di sini misal ada pengadaan, kan pengadaan itu kayak pembelian gitu. Jadi kita akan merencanakan gitu. Jadi terstruktur pekerjaan kantor tersebut. Lalu di sini juga kita punya juga ya maksudnya setelah mengikuti pembelajaran tentang pengelolaan kantor, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian perlengkapan kantor dengan benar dan juga tertata. Lalu selanjutnya mengidentifikasi berbagai jenis perlengkapan kantor yang digunakan dalam kegiatan administrasi. Yang selanjutnya yaitu kalian dapat menjelaskan tujuan pengelolaan perlengkapan kantor di lingkungan kerja nanti. Lalu ada mendeskripsikan proses pengelolaan perlengkapan kantor secara sistematis dan yang terakhir kalian bisa memberikan contoh-contoh penggunaan perlengkapan kantor dalam kegiatan administrasi. Lalu ada jenis-jenis perlengkapan kantor. Di sini ada dua jenis yaitu ada perlengkapan habis pakai dan juga perlengkapan tidak habis pakai. Untuk perlengkapan habis pakai itu
juga amplop dan printer tinta tadi. Yang kedua itu ada perlengkapan tidak habis pakai. Untuk contohnya seperti stapler, perforator yang biasanya buat bolong-bolong itu, terus gunting dan juga penggaris. Nah, sini ada langkah-langkah pengelolaan perlengkapan kantor, di mana ada beberapa proses dalam pengelolaan kantor. Itu ada 5. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana perencanaan ini untuk menentukan kebutuhan perlengkapan kantor. Contohnya seperti misal bagian administrasi itu harus menyiapkan kertas untuk di kantor agar tidak kebingungan misal kehabisan kan. Terus misal administrasi itu harus menghitung kebutuhan kertas selama 1 bulan. Nah, 1 minggu itu kan harusnya digunakan 2 rim. 1 rimnya itu berarti 500 lembar. 500 lembar. Berarti kalau misal 1 bulan itu bagian administrasi harus menyiapkan berapa lembar? Saya tahu Bu. Ya boleh. 4.000 lembar. Nah, benar sekali. Kan berarti kan 1 rim itu kan 500 lembar. Nah, 1 bulan kan ada 8. Berarti 8 rim itu ada 4.000 lembar. Lalu ada pengadaan. Pengadaan ini adalah untuk membeli atau menyediakan perlengkapan kantor. Jadi pengadaan ini contohnya untuk membeli kertas dan juga tinta dari supplier resmi dan juga membandingkan harga dari 2 toko sebelum membeli. Jadi misal jika pengadaan tidak terkontrol, maka pembelian barang itu akan tidak terkontrol juga. Lalu yang selanjutnya ada di sini ada penyimpanan. Penyimpanan ini untuk menyimpan barang di tempat yang aman dan juga rapi. Contohnya, misal misal setelah memakai itu harus merapikan, terus menyimpan di tempat yang aman, nggak ada alat-alat yang membuat dokumen-dokumen itu rusak. Gitu. Terus yang selanjutnya ada penggunaan. Penggunaan ini untuk menggunakan perlengkapan sesuai kebutuhannya. Jadi semua itu sudah ditata terlebih dahulu ya untuk dari administrasi yang mengelola perlengkapan kantor. Lalu yang terakhir itu ada pengawasan. Pengawasan ini untuk mengontrol penggunaan perlengkapan. Jadi yang terakhir ini juga sama dengan yang penggunaan tadi ya, harus mengontrol apa yang harusnya digunakan tersebut agar tidak pemborosan. Lalu, nah yang terakhir untuk kesimpulannya di sini untuk perlengkapan kantor itu adalah merupakan alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi. Pengelolaan perlengkapan kantor bertujuan agar kegiatan kantor berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan juga pengawasan. Itu tadi sudah dijelaskan ya di langkah-langkah tadi. Baik, Ibu sudah menunjukkan beberapa contoh perlengkapan kantor. Ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Boleh, yang tengah terlebih dahulu. Ada laptop, kalkulator, tempat apa, cutter, gunting, telepon, stapler, gelas, printer, Sudah? tempat mat, sudah. Nah, benar sekali. Ada yang bisa melanjutkan? Boleh. Benar. Nah ya, jadi di sini ada contoh-contoh perlengkapan kantor yaitu ada beberapa macam. Lalu ada lagi, ada yang bisa menjawab ini foto apa? Ibu. Nah, benar sekali. Ini adalah tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen yang mana itu menurut orang-orang administrasi itu penting agar tidak terselip dan juga tidak berantakan. Ini paham semua ya? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Ibu. Jadi paham semua ya? Terus sudah paham. Di sini Ibu akan membentuk diskusi kelompok kecil. Untuk yang itu yang dijelaskan, boleh Ibu lanjutin? Boleh. Oke, lanjutin terlebih ya. Ya, Ibu. Nah, yang tadi boleh disimpulkan apa itu pengelolaan perlengkapan kantor tadi? Baik Ibu, pengelolaan perlengkapan kantor adalah kegiatan yang mengatur dan juga mengawasi perlengkapan agar pekerjaan kantor berjalan dengan efektif. Benar sekali. Tolong disimak lagi ya. Ya Ibu. Ya. Oke, di sini nanti ada beberapa kelompok. Yang satu kelompok itu ada 2 orang. Nanti yang maju perwakilan saja Bapak. Oke, Ibu akan menuliskan untuk diskusinya.
Oke, bisa diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Untuk waktu diskusinya 5 menit ya, cukup kan? Cukup. Baik, sudah 5 menit. Boleh perwakilan kelompok silakan menentukan untuk menjawab pertanyaan ini. Mau tanya Ibu, Ya, jawabnya boleh. langsung ke 1 sampai 3 gimana? Ini kan ada 3 kelompok, jadi kalau bisa satu-satu saja biar adil. Oke, Ibu. Iya, silakan. Ya, boleh. Gimana ya Ibu? Di sini boleh, di sini boleh. Sudah Ibu. Ya, untuk nomor 2 silakan untuk kelompok selanjutnya. Saya dulu. Ya, boleh. Untuk yang terakhir bisa kelompok yang terakhir juga boleh. Mbak, silakan. Tidur dulu Ibu ini. Ya, tidak tadi itu ayo kita ini aja maju. Banyak tidur sih. Oke, bisa dilihat di sini ya. Untuk cara menyimpan perlengkapan kantor, cara mencatat perlengkapan kantor, dan juga cara mengawasi penggunaan perlengkapan kantor. Yang lainnya, yang salah-salah bisa didengarkan terlebih dahulu. Catat ya. Baik, ya. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran pada kali ini itu kita sudah belajar tentang pengelolaan perlengkapan kantor, langkah-langkah dan juga ciri-ciri dan contoh-contoh juga. Oke, sampai sini Pak semua ya. Ada yang ditanyakan? Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, Ibu akan mengulas terlebih dahulu sebutkan 3 langkah-langkah pengelolaan perlengkapan kantor tadi. Apa saja? Mungkin disimpan di rak terus lalu juga dikelompokkan misalnya bisa itu apa aja serta diberi label aja nanti kita saat mencari itu mudah. Nah, benar sekali. Tapi jawaban dari ini kurang tepat ya. Ada yang bisa boleh. Ada perencanaan. Ya. Terus lagi, tahunya 1 aja Bu. Oh, ada yang bisa menjawab? Kurang 2 lagi. Tadi ada perencanaan, lalu ada apa lagi? Saya Bu. Ya, boleh. Mungkin pengadaan sama pencatatan. Nah, benar sekali. Jadi, langkah-langkah pengelolaan perlengkapan kantor itu ada 5 ya. Jadi, ada perencanaan, pengadaan, pencatatan, dan juga lain sebagainya. Lalu, sampai sini semua paham semua ya? Halo. Ada yang tanyakan kan? Oke, betul. Jadi, pertemuan kali ini tidak ada pekerjaan rumah ya? Terima kasih untuk partisipasinya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa ya. Untuk ketua kelasnya, silakan. Baik, selesai sudah belajar kita pada hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dalam berbangsa. Oke, jika sudah berdoa, biasanya kan harus menutup kelas ini. Jadi Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Udah ya, Ibu keluar kelas terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.